Tadi pertanyaan saya adalah ketika sebetulnya dari DPW, ini contoh yang terjadi di PKB misalnya, mengusulkan Anies Baswedan untuk di Jakarta sebetulnya. Tapi yang dipilih oleh DPP bersama dengan koalisi besar Kiples adalah calon yang lain. Apakah ini sebuah pelajaran buat PKB? Oh, enggak, ini bukan pelajaran, Mbak. Ini biasa menurut saya di dalam politik hal seperti ini. Memang pada waktu awal PKB bukan hanya mengusulkan Anies, Pak Anies Baswedan. Kita mengusulkan banyak, misalnya pada waktu itu Ketua DPRD yang lama, Pak Prasetyo, kita usulin Anies Pras, ini semua. Dan bukan hanya Pak Anies. Tapi bukan RK juga? Dan kita memang tidak pernah mengusulkan RK. Nah, karena memang dinamika politik yang ada, pada waktu itu keputusan MK belum ada. Dan keputusan MK ini kan di akhir. Di akhir setelah kita sudah memutuskan ke Pak RK, andai kata pada waktu itu PKB putusan MK itu lebih cepat, mungkin PKB lain cerita. Iya, ya. Bisa mengusung sendiri ya. Bisa mengusung sendiri. Tapi Bang Hasbi, kenapa sekarang buntutnya ketika sudah ada hasilnya, kemudian PKB mengusulkan atau sedang mengkaji usulan bahwa gubernur pada akhirnya nanti dipilih DPRD saja. Kenapa pada akhirnya sekarang itu yang muncul sebagai ekses dari pilkada ini? Karena tadi yang diomongkan Bang Toto kan jelas, Bang Yunarto, bahwa efek dari pilkada secara langsung ini rusak di masyarakat. Rusaknya gimana? Satu, di salah satu contoh misalnya dulu pada tahun 2017 bagaimana ributnya di DKI Jakarta. Ini kan adanya anak ngaba, adanya ahoker. Ini kan disebabkan karena konflik di pilkada pada tahun 2017. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pilkada secara langsung itu memakan biaya yang sangat besar. Coba bayangkan, mungkin satu calon mungkin bisa menghabiskan puluhan miliar. Kalau setelah dia jadi itu imannya kuat atau tidak untuk tidak berbuat macam-macam, kan seperti itu. Lebih bagus menurut saya kita ikut Undang-Undang 45 lah sudah. Kembali ke DPRD. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.